ajaran Buddha, seperti misalnya ya kita menganalisa melalui, dan kita juga melalui logika, analisa logika kita. Jadi melalui logika, satu analisa yang logika, apa yang diajarkan oleh Buddha ya adalah merupakan suatu fakta. Oleh sebab itu maka kita meyakininya. Jadi pada saat kita meyakini sesuatu itu dengan cara demikian, ya, pada saat kita memiliki dengan demikian kita memiliki satu fakta yang penuh keyakinan, maka pada saat itu ya kita tidak akan ada orang lain lagi yang akan dapat merubah keyakinan kita. Seperti misalnya bila mana kita meyakini tentang hukum karma, maka kita akan meyakini bahwa bila mana kita melakukan kejahatan ataupun melakukan dosa ataupun karma buruk, maka kita akan terlahirkan di alam rendah daripada alam nafsu ini. Tapi bila mana kita melakukan kebaikan, maka kita akan menikmati kenikmatan hidup di dalam alam nafsu ini. Bila mana kita melakukan sesuatu yang lain, mungkin saja kita akan terlahirkan di dalam alam berbentuk maupun alam yang tidak berbentuk ini. Oke, jadi kemudian selanjutnya adalah bagaimana ya kadang-kadang kita bisa kebingungan untuk membedakan kesukaan sama bakti ini ataupun devosi ini. Jadi bagaimana kita bisa membedakannya? Kadang-kadang kita tidak tahu sebenarnya kita berdevosi terhadap orang ini atau karena kita suka dengan orang ini. Jadi kalau kita menyukai sesuatu atau seseorang, maka sekala sesuatu hal terjadi, maka itu akan merubah hubungan kita. Nah, bila mana kita mengikuti seseorang itu adalah karena kesukaan kita ataupun rasa suka itu, maka bila mana ada terjadi hal, maka kita akan berubah. Ya, dan bila mana kita mengikuti seseorang itu karena hanya rasa suka saja, maka akan sangat rentan sekali. Ya, kenapa? Karena kita akan kemungkinan menemukan lagi orang yang kita lebih suka lagi daripada orang ini. Dan mungkin setelah ini kita akan ketemu lagi orang yang jauh lebih kita sukai daripada orang ini. Oleh sebab itu maka lama-lama kita akan menjadi seperti guru sopo saja, dari sana ke sini mencari guru terus. Oke, lalu apa yang menjadi ciri-ciri bagi seseorang yang memiliki suatu devosi yang penuh ataupun bakti yang penuh keyakinan ini ataupun yang didasarkan pada keyakinan ini, yaitu apabila seseorang bila mana bertemu dengan seseorang yang sangat bermakna bagi dia, contohnya adalah gurunya, maka orang itu akan mempunyai suatu perasaan yang sangat kuat sekali sehingga orang itu akan katakanlah sampai menangis. Jadi di sini Rinpoche mengatakan bahwa beliau melihat secara jelas bagi Urgyen Rinpoche ya, pada setiap saat dia menyebut gurunya itu, maka dia akan mengeluarkan air mata. Jadi ya kadang-kadang mereka Rinpoche mengatakan bahwa demikian juga terjadi pada diri mereka. Ya, jadi bagi seseorang yang memang memiliki suatu bakti yang penuh keyakinan terhadap gurunya, maka begitu dia bertemu dengan gurunya, biasanya dia akan menangis ataupun mengeluarkan air mata. Ya, tentunya di sini Rinpoche mengatakan bahwa kita tidak perlu setiap kali bertemu dengan guru kita sampai bernangis-nangis ria gitu. Jadi itu juga tidak bagus ya. Yang kedua adalah bila mana bertemu dengan guru kita, ya akan secara otomatis merasa merinding, ya merinding ataupun bulu kuduknya naik. Kemudian adalah akan terjadi suatu rasa bakti atau devosi yang berkembang dan terus menerus tak terbatasi ataupun tak dapat dihentikan. Jadi rasa bakti itu akan muncul terus menerus seperti air yang mengalir kencang keluar tanpa bisa dibatasi. Jadi itu adalah merupakan ciri-ciri daripada seseorang yang apabila ya dikatakan memiliki suatu devosi yang penuh bakti terhadap gurunya. Selamat sore.
Jadi selamat sore teman-teman. Jadi pada kesempatan ini adalah merupakan lanjutan daripada diskusi kita 2 hari yang lalu, di mana pada malam hari yang pertama kita telah mempelajari bahwa motivasinya ataupun motifnya adalah Sutta Tatagarbha ataupun yang kita kenal dengan benih kebudayaan, dan kemarin malam kita telah mempelajari tentang dasar upayanya. Dasar upayanya adalah merupakan tubuh manusia yang beradab, dan sekarang kita akan masuk kepada pembahasan daripada kontribusi yang dapat diberikan oleh seorang teman spiritual. Jadi di sini akan menjelaskan kenapa teman spiritual itu adalah sedemikian pentingnya. Mungkin sampai detik ini ya, kita sebagian besar daripada kita mungkin sudah pernah atau mungkin sudah memiliki apa yang kita kenal sebagai teman spiritual ya. Mungkin kita juga memiliki banyak sekali teman spiritual, tetapi dari sekian banyak itu tentunya kita juga memiliki salah satu orang yang terutama ataupun yang kita kenal sebagai guru utama kita ataupun guru akar kita. Jadi di sini kita akan mempelajari semua hal itu ya. Jadi seseorang ya, jadi dengan kesimpulan seseorang bisa saja memiliki banyak teman spiritual, tapi tentunya sangat diharapkan seseorang itu hanya memiliki ya, dari sekian banyak teman spiritualnya hanya memiliki satu orang yang utama. Dan sampai hari ini mungkin kita sudah menemukan apa yang kita sebut sebagai teman spiritual ini ya. Jadi mungkin pembahasan ini akan sangat sesuai bagi seorang yang baru memulai, artinya baru memulai mencari guru spiritualnya ataupun teman spiritual itu, dan juga bagi seseorang yang mungkin setelah memiliki teman spiritual ataupun yang kita kenal dengan guru itu, lalu setelah kita memilikinya, apa yang kita harus lakukan untuk menjaga hubungan kita dengan teman spiritual kita, bagaimana kita bisa saling menghargai satu dengan lainnya.